ke-10 akan menjelaskan tentang sistem hormon. Sebelum masuk ke penjelasan, saya perkenalan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Dimas Agung Putra, yang kedua ada saya Sendiri Kanjeng Amalia Bilkis, yang ketiga ada Sela Arifah Fatmawati, dan yang keempat ada Vina Ardaliani. Dan selanjutnya pembahasan yang ada dalam kelompok kita ada 4, yaitu pengertian hormon, mekanisme kerja hormon, bagian-bagian penghasil hormon, dan yang terakhir hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hormon. Kata hormon sendiri berasal dari kata hormone yang memiliki arti memacu atau membiarkan atau merangsang. Tubuh tidak memerlukan hormon dalam jumlah yang banyak, tetapi jika di dalam tubuh terlalu banyak atau terlalu sedikit atau kekurangan hormon, maka akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi kesehatan, seperti akan mendapatkan kelainan penyakit sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme di dalam tubuh manusia. Jadi, kata hormon merupakan suatu zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah manusia dan berfungsi mempengaruhi kinerja organ-organ. Materi selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon. Yang pertama, karena adanya rangsangan dari luar maupun dari dalam mampu menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam plasma darah. Selanjutnya, yang mekanisme kedua yaitu hormon bergabung dengan reseptor dan meningkatkan aktivitas adenyl siklase yang terdapat pada membran. Aktivitas adenyl siklase yang meningkat mampu menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat dalam plasma sel yang dapat mengubah proses di dalam sel tersebut. Seperti contoh terjadinya aktivitas enzim, permeabilitas membran, dan permeabilitas membran. Keseluruhan proses yang berubah tersebut dapat terwujud dalam satu tindakan sebagai jawaban fisiologi atau usaha yang telah dilakukan oleh manusia. Kebanyakan hormon yang didistribusikan ke dalam melalui cairan darah menuju sel target memiliki reseptor yang cocok dengan hormon dan mampu berkoordinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Namun sebaliknya, jika sel tidak memiliki reseptor yang cocok dengan hormon tersebut, pasti hormon tidak dapat terpengaruh dan hal itu disebut juga sebagai sel non-target. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu bagian-bagian penghasil hormon. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Meskipun kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang signifikan. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur proses dan fungsi organ tubuh, termasuk proses pertumbuhan, fungsi reproduksi, dan metabolisme. Kelenjar pituitari memiliki tugas untuk menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama, hormon TSH, yaitu hormon yang bertugas untuk menghasilkan hormon tiroid. Yang kedua, hormon pertumbuhan, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur laju pertumbuhan tubuh. Yang ketiga, ada hormon FSH, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur ovulasi atau masa subur wanita. Yang keempat, ada hormon ACTH, hormon yang berfungsi untuk menghasilkan hormon stres dan merangsang kinerja kelenjar adrenal. Yang kelima, ada hormon prolaktin, yaitu hormon yang mengatur produksi ASI pada ibu menyusui. Berikutnya hormon perangsang beta melanosit, yaitu hormon yang meningkatkan pigmentasi kulit ketika terpapar radiasi sinar ultraviolet. Yang terakhir ada hormon enkephalin dan endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam mengendalikan rasa sakit dan menimbulkan perasaan gembira. Yang berikutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berada di dalam leher berbentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar ini memiliki peranan untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon ini memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja sebagai organ tubuh. Kelenjar tiroid menghasilkan beberapa hormon, yaitu hormon tiroksin dan triodotiroid atau T3. Hormon ini berfungsi untuk mengatur metabolisme karbohidrat, mempengaruhi perkembangan mental, mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dan diferensial sel, dan mempengaruhi kegiatan sistem saraf. Berikutnya ada hormon calcitonin. Hormon ini berfungsi
untuk menurunkan kadar Ca, kalsium darah, dan mengatur absorpsi kalsium oleh tulang. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid. Ini berfungsi untuk memproduksi hormon paratiroid, yaitu hormon pengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium seperti tulang gigi, pembuluh darah, jantung, dan otot. Kelenjar paratiroid menghasilkan beberapa hormon, yaitu hormon PTH atau paratonom, berfungsi mengatur metabolisme dan mengendalikan pembentukan tulang. Yang kedua, hipersekresi. Bila terjadi kelebihan dalam menghasilkan hormon ini akan menyebabkan yang pertama kretinisme bila terjadi pada masa pertumbuhan, yang kedua mikosederma bila terjadi pada masa dewasa, dan batu ginjal dalam pelvis renalis atau rongga ginjal. Terus yang ketiga ada hiposekresi. Bila terjadi kelebihan dalam penghasilan hormon ini akan menyebabkan pertumbuhan merubus basedowi dan kejang otot atau tetani. Yang keempat ada kelenjar pankreas. Pankreas memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang kelima ada adrenal. Kelenjar adrenal yaitu terletak di atas ginjal. Ini bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, dan noradrenalin. Fungsi dari hormon-hormon tersebut mengendalikan tekanan darah serta kadar elektrolit dan gula darah dalam tubuh. Tak hanya itu, kelenjar ini juga memproduksi hormon kortisol, juga berperan dalam siklus bangun dan tidur. Dan yang keenam, terakhir ada organ reproduksi. Organ reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi pria dan wanita masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Salah satu kelenjar pada organ reproduksi tersebut yaitu pada wanita, yaitu adalah ovarium. Organ ini bertugas untuk melepaskan sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua, hormon tersebut memenuhi perubahan fisik wanita saat menginjak masa pubertas. Masa pubertas mengatur siklus menstruasi dan masa subur dan menunjang proses kehamilan. Organ reproduksi pada pria yang berperan penting dalam menghasilkan hormon adalah testis. Kelenjar yang terletak di dalam kantong zakar atau skrotum ini tak hanya memproduksi sperma, tapi juga hormon testosteron. Ketika remaja, pria beranjak dewasa atau puber, hormon inilah yang berperan dalam menunjang pertumbuhan penis, rambut kemaluan, tinggi badan, kekuatan otot dan tulang serta perubahan suara. Oke, pembahasan yang terakhir adalah mengenai hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Manusia memiliki banyak jenis hormon di dalam tubuhnya, tapi ada beberapa hormon yang paling utama dan tentunya harus dalam kadar seimbang. Berikut jenis-jenis hormon utama yang perlu Anda ketahui, diantaranya 1. Melatonin. Hormon melatonin memiliki fungsi sebagai antioksidan dan mengontrol waktu tidur. Bahkan kelebihan kekurangan hormon melatonin masih mungkin terjadi walaupun diproduksi secara alami. Kelebihan melatonin dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan hati, mudah lelah, sakit kepala, dan lainnya. Sedangkan kekurangan melatonin dapat menyebabkan insomnia, depresi, pembesaran prostat, dan lainnya. Yang kedua, serotonin. Hormon ini diproduksi oleh hormon pencernaan yang memiliki fungsi untuk mengontrol suasana hati, nafsu makan, dan waktu tidur. Kelebihan hormon serotonin dapat menyebabkan kebingungan, gelisah, pupil melebar, denyut jantung meningkat, diare, sakit kepala, muntah, kejang, kehilangan koordinasi otot, hingga hilangnya kesadaran. Adapun kekurangan hormon serotonin dapat menyebabkan rasa tertekan, fobia, kecemasan, mudah marah, gangguan tidur, PMS, sakit kepala, dan lainnya. Yang ketiga adalah tiroid. Hormon tiroid memiliki fungsi untuk meningkatkan metabolisme basal dan mempengaruhi
sintesis protein yang mana diproduksi oleh kelenjar tiroid. Kelebihan kadar tiroid di dalam tubuh dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti denyut jantung tidak teratur, sakit kepala, diare, kejang perut, demam, sakit dada, dan sulit tidur. Sedangkan kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan sembelit, lesu, nyeri sendi, gangguan seksual, darah tinggi, kolesterol, dan gangguan konsentrasi. Yang keempat adalah hormon dopamin. Hormon dopamin diproduksi atau dihasilkan oleh ginjal dan hipotalamus untuk meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, menghambat proses pelepasan prolaktin dan TRH hipofisis anteroid. Dopamin juga berperan dalam mengontrol kebahagiaan dan ikut andil dalam proses berpikir manusia. Kelebihan kadar dopamin dapat menyebabkan sakit kepala, muntah, sulit bernafas, sakit dada, perubahan warna kulit, hingga sakit kaki dan lengan. Sedangkan kekurangan dopamin dapat mengakibatkan motivasi rendah, tertekan, sulit konsentrasi, gangguan tidur, hingga gangguan libido. Yang kelima adalah insulin. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas yang mana fungsinya untuk mengambil glukosa, glikogenesis, dan glikosis di otot, darah, dan hati. Kelebihan kadar insulin di dalam tubuh dapat menyebabkan kadar gula rendah, detak jantung tidak teratur, berkeringat, mual, cemas, hingga gula darah rendah. Sedangkan kekurangan insulin dapat menyebabkan gula rendah meningkatkan sehingga memicu penyakit diabetes mellitus. Yang keenam adalah hormon testosteron. Hormon testosteron dikenal sebagai hormon laki-laki karena kadarnya lebih banyak daripada perempuan. Testosteron pada laki-laki dihasilkan oleh testis, sedangkan pada perempuan dihasilkan oleh ovarium. Hormon testosteron dibutuhkan oleh pria untuk proses pematangan organ seks, pertumbuhan jenggot, otot, dan tulang. Kelebihan testosteron dapat menyebabkan libido meningkat dan mudah marah, sedangkan kekurangan testosteron dapat menyebabkan pria kurang maskulin dan berkurangnya dorongan seksual. Tubuh manusia memiliki jenis-jenis hormon yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi organ. Beragam jenis hormon dilarikan dan sirkulasi darah dan cairan sel menuju organ. Pentingnya fungsi hormon bagi tubuh manusia, maka penting bagi Anda untuk menjaganya agar kadarnya tetap seimbang, sebab kelebihan atau kekurangan hormon dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti gangguan hati, jantung, diabetes, lemas, pusing, sulit konsentrasi, hingga masalah seksual. Yang ketujuh adalah endorfin. Endorfin adalah pereda nyeri alami tubuh. Hormon ini diproduksi oleh tubuh sebagai respon dari adanya stres atau rasa tidak nyaman yang sedang terjadi. Kadar endorfin juga cenderung meningkat saat kamu melakukan aktivitas yang menimbulkan perasaan memuaskan seperti makan makanan lezat, berolahraga, atau berhubungan intim. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah oksitosin. Oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta. Oksitosin sangat penting untuk membantu seorang ibu melakukan persalinan, menyusui, dan ikatan kuat antara yang tua dan anak. Hormon ini juga membantu seseorang untuk meningkatkan kepercayaan, empati, dan suatu ikatan dalam hubungan. Kadar oksitosin umumnya dapat meningkat dengan tumbuhnya rasa kasih sayang fisik seperti ciuman, pelukan, dan berbagai hubungan intim. Sekian pembahasan sistem hormon dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.